Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Jrianti, NIM 12010626317 dari kelas 5C Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Perguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pengumuman tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Indra Yovita MM. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai produk, jasa, dan strategi penentuan merek. Adapun rumusan masalah yang ketiga yaitu, bila Anda ingin menjadi guru, jelaskanlah produk, jasa, dan strategi penentuan merek Anda. Tinjauan literatur yang pertama yaitu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk daya tarik, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan. Selain berbentuk objek-objek fisik, produk juga bisa berbentuk jasa, acara, orang, tempat, organisasi, ide, atau campuran entitas-entitas. Yang kedua, jasa. Jasa adalah produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang dijual dan pada intinya tak berwujud namun dapat dirasakan seperti perbankan, hotel, dan jasa perbaikan rumah, jasa servis, dan lain-lain. Selanjutnya ada merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan serta kombinasi dari semuanya yang ditujukan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu kelompok penjual dan membedakannya dengan produk pesaing. Nah, merek bukan hanya sekedar nama atau lambang tetapi membentuk segala arti produk atau jasa bagi konsumen. Karena itu, analis berpendapat bahwa merek adalah aset perusahaan yang utama. Kemudian strategi penentuan merek terbagi menjadi 4. Yang pertama, positioning merek. Nah, positioning merek ini akan membentuk kepercayaan dan nilai konsumen. Karena itu, perusahaan membangun dan mengelola merek mereka dengan cermat dan harus terus mengkomunikasikannya kepada konsumen melalui iklan dan sebagainya. Yang kedua, pemilihan nama merek. Nah, pemilihan nama merek ini didasarkan pada manfaat produk, pasar sasaran, dan strategi pemasaran yang diajukan. Yang ketiga, sponsor merek. Ada 4 pilihan sponsor merek bagi produsen. Yang pertama, meluncurkan merek produsen. Yang kedua, menjual kepada penjual perantara yang menggunakan merek pribadi. Yang ketiga, memasarkan merek berlisensi. Dan yang keempat, menggabungkan kekuatan dengan perusahaan lain untuk SEO branding produk. Dan strategi penentuan merek yang keempat yaitu pengembangan merek. Nah, perusahaan juga mempunyai 4 pilihan untuk pengembangan merek. Yang pertama, perluasan lini. Yang kedua, perluasan merek. Yang ketiga, multi merek. Dan yang keempat, ada merek baru. Selanjutnya, kita akan membahas dari tinjauan literatur tadi. Yang pertama, ada produk. Menurut saya, jika menjadi seorang guru, maka produk yang dapat saya tawarkan ialah jasa atau ahli bidang saya sebagai lulusan S1 Pendidikan Ekonomi. Kemudian, keunggulan produk yang saya miliki tidak hanya bisa menguasai teknologi, tetapi dari segi pendidikan, saya bersekolah di TK, SD, SMP, serta SMA, dan perguruan tinggi yang ternama dan rata-rata memiliki akreditasi A. Yang kedua ada jasa. Di sini, saya sebagai calon guru akan memberikan produk jasa saya kepada konsumen atau siswa dan pelanggan saya yaitu sekolah sesuai dengan produk yang saya miliki. Misalnya, saya tamatan jurusan pendidikan ekonomi, maka saya akan mencari pelanggan atau sekolah yang berkaitan dengan mata pelajaran ekonomi, khususnya SMA atau SMK negeri maupun swasta. Yang ketiga ada merek. Nah, di sini kita sebagai guru harus melihat kualifikasi data diri kita terlebih dahulu. Yang pertama, kita merupakan tamatan S1 Winsuska Riau dengan jurusan pendidikan ekonomi, yang dimana jurusan saya ini memiliki akreditasi B. Kemudian tidak hanya itu, saya juga memiliki nilai IPK 3 ke atas dan lulus tepat waktu. Kemudian, saya juga mampu menggunakan alat teknologi seperti laptop, InFocus, Google Classroom, Zoom,
Meet, dan lain-lain yang pada saat pembelajaran nantinya. Dan terakhir, saya bisa berkomunikasi dengan baik, ramah tamah di sekolah maupun di luar. Dan yang keempat, strategi penentuan merek. Yang pertama, ada positioning merek. Nah, di sini jika saya menjadi guru, maka model produk jasa saya yaitu guru ekonomi dengan IPK 3 ke atas, kemudian bisa menguasai teknologi dan memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi semasa kuliah. Yang kedua, ada pemilihan nama merek. Nah, jika saya menjadi guru, maka saya akan mencari sasaran pelanggan sekolah yang berkualitas dan fasilitas yang lengkap. Yang ketiga, pengembangan merek. Di sini saya sebagai calon guru akan melihat bagaimana perkembangan produk pemasaran saya dan membuat produk jasa saya ini lebih menarik lagi. Dengan begitu, sekolah yang akan dituju adalah kualitas sekolah yang terbaik. Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.